A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irman SAG MPD, yang terhormat Ibu Putri Yeni SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Self Resiliency Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sinta Gustiarani dengan NIM 2230306079 dari Prodi Psikologi Islam. Selamat menyaksikan. Ada banyak hal yang melatar belakangi penelitian ini. Salah satunya kurangnya pemahaman dan pengalaman orang tua dalam mengasuh dan mendampingi tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, yang menjadikan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan. Dari perspektif pendidikan khusus, keberagaman anak sangat dihargai. Setiap anak tentunya mempunyai perkembangan dan budaya yang berbeda satu sama lain. Anak berkebutuhan khusus mempunyai dampak yang sangat besar terhadap orang tuanya. Anak berkebutuhan khusus dengan kelainan jiwa atau fisik dapat mengganggu tumbuh kembangnya secara normal. Hal ini membuat anak memerlukan prevensi juga. Ada 13 kelompok penyandang disabilitas yang patut diberikan pendidikan dan layanan khusus, seperti gangguan belajar, disabilitas, gangguan bicara, gangguan emosi, cedera otak traumatis, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan bahasa, gangguan kesehatan, kesulitan belajar, keterlambatan perkembangan, autisme, dan disabilitas ganda tertentu. Tingkat stres dan emosi negatif yang dialami orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus lebih tinggi dibandingkan orang tua yang anaknya tidak memiliki anak berkebutuhan khusus. Emosi negatif dan stres bisa datang dari dalam diri ataupun dari luar diri. Pada akhirnya, hal ini yang menyulitkan orang tua untuk mengontrolnya. Orang tua yang memiliki anak disabilitas akan menghasilkan perilaku emosional yang berbeda sesuai dengan kematangan emosinya. Ketahanan diri orang tua juga akan mempengaruhi banyak hal. Berbagai reaksi akan muncul ketika orang tua mengetahui anaknya memiliki keterbatasan fisik dan keterbelakangan mental. Antara lain yaitu mengalami kaget, sedih, marah, penolakan terhadap takdir, malu, kurang percaya diri, sulit menerima kenyataan, dan mudah tersinggung, bahkan merasa bersalah atas apa yang telah terjadi pada anaknya. Dalam sebuah pernikahan, kehadiran anak memang sangat dinantikan oleh suami istri. Anak merupakan anugerah tak ternilai yang diberikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerus keturunan. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu dalam sebuah keluarga yang siap memikul tanggung jawab dalam membesarkan anak. Orang tua harus siap dengan segala kemungkinan yang akan datang dalam proses pendewasaan dan perkembangan anak. Hal ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Anak memang merupakan anugerah terbesar yang diberikan Sang Pencipta kepada orang tua. Namun tidak semua orang tua yang dapat menerima anaknya karena berbagai alasan. Antara lain, belum siap memiliki anak, hamil di luar nikah, dan tidak ingin mempunyai anak. Resiliensi merupakan keterampilan seseorang dalam menghadapi kesulitan, tantangan, ancaman, dan peristiwa traumatis. Tingginya tingkat komponen kepribadian positif yang saling berkaitan menentukan ketahanan, yaitu harga diri, kontrol pribadi, dan optimisme. Banyak peneliti yang juga mengkaji tentang resiliensi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, menyatakan bahwa banyak orang tua yang tidak bisa menerima bahwa banyak orang tua yang mempunyai resiliensi rendah seperti kekurangan kontrol emosi, tidak menerima keadaan anaknya, mengalami stres dan depresi, serta cenderung menarik diri dari lingkungan. Agar penelitian ini terfokus, maka dari itu penulis membatasi subfokus penelitian ini menjadi: yang pertama, gambaran self-resiliensi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, strategi coping yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan self-resiliensi sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menilai ketahanan diri orang tua dalam membesarkan anak berkebutuhan khusus. Tujuan yang kedua, untuk mengamati mekanisme penanggulangan yang dilakukan oleh orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus untuk meningkatkan ketahanan diri mereka sendiri. Selanjutnya masuk ke landasan teori, yang mana yang pertama itu pengertian dari self-resiliency. Ketahanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan bangkit dari kesulitan atau tekanan. Hal ini mencakup aspek mental dan emosional yang membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup dengan cara yang positif. Resiliensi sering dikaitkan dengan kekuatan batin dan adaptasi terhadap perubahan psikis. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya. Rinaldi juga mengungkapkan bahwa resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi stres.
Ketahanan diri merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mempertahankan kekuatan diri dalam menghadapi kesulitan. Konsep ini berkaitan dengan pengertian resiliensi yang sangat luas, mencakup kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Ketika individu yang beresiliensi terganggu kehidupannya, maka mereka menangani perasaan mereka dengan cara yang sangat positif. Adapun aspek dari resiliensi yang pertama yaitu meregulasikan emosi, merupakan upaya menenangkan diri dalam kondisi yang tidak diinginkan. Ada dua keahlian yang memudahkan individu dalam meregulasikan emosi, yaitu focusing dan calming. Seseorang yang bisa mengelola dapat membantu mengurangi emosi yang muncul, memfokuskan pokok pikiran yang terganggu, meredakan stres yang dialaminya. Kedua yaitu optimis. Mereka yang tangguh mampu melihat masa depan dengan menyenangkan dan kesejahteraan. Yang ketiga, kapasitas seseorang secara tepat membedakan isu-isu dari isu-isu yang mereka hadapi dikenal sebagai analisis kausal. Yang keempat yaitu kontrol impulsif, kapasitas individu untuk mengatur tekanan internal, prevensi, impuls, dan keinginannya sendiri. Berikutnya itu ada faktor-faktor resiliensi, yang mana faktor dari dalam yang pertama yaitu temperamen. Temperamen merupakan sifat bawaan seseorang seperti optimis, ketekunan, dan kemampuan mengendalikan emosi sangat mempengaruhi resiliensinya. Yang kedua, kemampuan membedakan kecerdasan emosional. Kendalikan perasaan Anda terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu harga diri. Kepercayaan diri yang tinggi dapat membantu seseorang dalam menghadapi kesulitan dengan lebih baik. Yang keempat, keterampilan coping, yaitu cara individu dalam mengatasi stres dan masalah. Yang kelima, spiritualitas, merupakan keyakinan dan nilai hidup yang kuat dapat menjadi sumber kekuatan. Selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama, dukungan sosial. Adanya keluarga, teman, dan komunitas yang mendukung sangat penting dalam membangun resiliensi. Yang kedua, lingkungan yang aman. Lingkungan yang stabil dan bebas dari kekerasan membantu ruang bagi seseorang untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, akses terhadap sumber daya. Akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi dapat meningkatkan resiliensi. Yang terakhir yaitu pengalaman positif. Pengalaman masa lalu yang positif dapat menjadi sumber kekuatan di masa depan. Dari beberapa penjelasan yang tadi mengenai resiliensi, maka dapat disimpulkan bahwa resiliensi merupakan kemampuan beradaptasi dan bangkit dari kesulitan. Hal ini bukan merupakan sifat bawaan, namun diperoleh oleh beberapa faktor, termasuk dukungan sosial, cara pandang mengenai dunia, dan strategi coping yang digunakan. Resiliensi membantu seseorang mengelola stres dan menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih baik, sehingga meningkatkan resiliensi yang baik. Pentingnya membangun ketahanan terletak pada manfaatnya yang sangat luas. Pengertian orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua ialah ayah, ibu kandung yang dituakan, seseorang yang berpengaruh di setiap lingkungan keluarga. Ibu yang melahirkan dan ayah yang berkewajiban memberi nafkah, maka mereka mempunyai peran mendidik anaknya, membesarkan serta memberikan ilmu pengetahuan. Sumber pendidikan pertama anak didapatkan dari keluarga. Menurut pandangan lain, orang tua merupakan orang yang paling penting dalam kehidupan seorang anak. Pendidikan moral pertama bagi anak juga adalah dari orang tuanya. Perkembangan karakter dan kepribadian anak dipengaruhi oleh dua jenis pendidikan yang diterimanya dalam rumah. Pendidikan anak didasarkan pada pengalaman yang dimilikinya dalam rumah tangga. Anak diajarkan disiplin agar bisa menerapkan pada lingkungan pergaulan, persahabatan, sekolah, dan juga lingkungan keluarga. Orang tua mempunyai peranan penting yang dapat mendukung tumbuh kembang. Cara yang digunakan setiap orang tua dalam mendidik anaknya yaitu dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa orang tua mendidik anak mereka untuk menjadi berbeda dengan cara yang lemah lembut. Sementara orang tua lain mendidik mereka dengan keras. Cara orang tua mendidik anak juga mempengaruhi kepribadian dari anaknya. Selain itu, beberapa orang tua mendidik anaknya untuk mandiri. Segala cara orang tua lakukan untuk mendidik anaknya dilakukan demi kebaikan agar anaknya tidak menjadi manja. Selanjutnya yaitu peran orang tua menurut Jamaluddin. Yang pertama yaitu inspirator. Orang tua sebagai pemberi gagasan positif untuk pertumbuhan imajinasi anak-anak. Yang kedua, korektor. Orang tua sebagai contoh buruk atau baik agar anak mempunyai kemampuan memilih yang terbaik bagi masa depannya kelak. Yang ketiga yaitu pembimbing.
Orang tua sebagai pembina sekaligus pembimbing anak ke arah kehidupan yang bermoral, rasional, dan berkepribadian baik sesuai dengan nilai ajaran agama Islam dan semua norma yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat yaitu informator. Orang tua sebagai pemberi pengetahuan dengan adanya kemajuan ilmu komunikasi memudahkan anak memperluas dan mendalam pengetahuannya. Selanjutnya yaitu fasilitator. Peran orang tua memberikan pembelajaran dan fasilitas pendidikan bagi pendidikan anak. Selanjutnya itu ada inisiator. Orang tua menjadi pencipta gagasan untuk kemajuan dan perkembangan anak. Terakhir ada organisator. Orang tua memiliki tanggung jawab mengelola kegiatan belajar anak dengan baik dan benar. Maka peran orang tua sangat aktif bagi tumbuh kembang si anak. Sosok orang tua dalam kehidupan anak sangatlah diperlukan. Orang tua ini merupakan sosok yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan setiap individunya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang terhambat pada proses tumbuh kembang, baik secara perilaku, kognitif, intelektual maupun fisik. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari perilaku normal biasanya. Anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan penanganan khusus sebab adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang ada pada dirinya. Menurut beberapa ahli, anak yang termasuk luar biasa atau anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsinya. Kekhususan tidak sama dalam tingkat keparahan penyebab dampak bagi kemajuan anak tersebut. Berikutnya itu ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu individu yang mengalami tunanetra atau gangguan penglihatan, di mana anak membutuhkan pendidikan dan penghidupan secara khusus, dengan layanan pendidikan khusus seperti membaca, menulis, dan berhitung. Anak dengan gangguan ini belajar dengan huruf Braille dan diperlukan kaca pembesar serta alat yang dapat disentuh, diperbesar, atau didengar. Anak yang mengalami kendala intelektual disebut dengan tunagrahita. Anak yang mengalami keterbelakangan mental sehingga sulit menyelesaikan segala aktivitasnya. Yang ketiga, anak mengalami gangguan pada anggota gerak tubuh disebut dengan tunadaksa. Anak yang terbatas fisiknya memiliki kelainan permanen pada bagian tubuh. Yang keempat, anak yang mengalami gangguan pendengaran disebut dengan tunarungu. Anak yang kehilangan sebagian maupun seluruh pendengarannya dan tidak mampu berinteraksi secara normal. Yang kelima, anak mengalami gangguan perilaku emosi disebut dengan tunalaras. Dengan berperilaku menyimpang pada tingkat sedang, berat, dan sangat berat pada masa kanak-kanak dan remaja sebagai akibat dari perkembangan emosi dan sosialnya. Anak yang mengalami tunalaras seringkali merugikan diri sendiri maupun individu pada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat unik istimewa disebut dengan gifted and talented. Anak berpotensi kognitif cukup tinggi dan berbakat tentu juga memiliki potensi kreativitas, kecerdasan, dan tanggung jawab terhadap tugas yang ada di luar kemampuan anak lain seumuran dengannya. Anak dengan kecerdasan tinggi dan berbakat unik istimewa juga memerlukan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berikutnya ada anak mengalami autisme. Kata autisme ini berasal dari kata auto, artinya sendirian, mengacu pada anak yang hanyut dalam dunianya dan kesibukannya sendiri. Interaksi dan komunikasi cenderung sulit dibangun dengan anak yang mengalami gangguan autis ini. Berikutnya yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada infeksi. Infeksi dipicu oleh besarnya gangguan disabilitas pada anak. Yang kedua, herediter adalah penyakit yang diturunkan secara genetik. Maka dari itu kromosom berperan penting dalam herediter. Yang ketiga yaitu keracunan. Keracunan menyebabkan kelahiran anak menjadi tidak normal sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif yang berupaya mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya digunakan dalam penelitian ini. Pola penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang berupaya memberikan gambaran nyata tentang suatu kenyataan dengan cara menguraikannya secara sebenar-benarnya, rinci, akurat, dan metodis. Berbagai macam penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang tujuannya adalah menyelidiki lebih dalam tentang resiliensi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan gambaran yang akurat, komprehensif, dan jelas dari hal yang diteliti. Ketika meneliti populasi atau sampel tertentu, metode penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai pendekatan penelitian fisiologis. Peneliti berpartisipasi aktif dalam situasi atau setting peristiwa yang terjadi dalam lapangan
ketika melakukan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh pengetahuan tentang suatu kejadian yang mengharuskan peneliti untuk berperan aktif dalam proses penelitian ini. Peneliti berusaha mengungkap dan menjabarkan dengan jelas dan sebagaimana adanya atau memberikan gambaran yang lebih akurat, sehingga temuan penelitian harus mampu menjelaskan apa yang terjadi tanpa perlu menguji hipotesis atau menawarkan evaluasi. Peneliti berasal dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah pada program studi Psikologi Islam. Penelitian berlangsung sejak bulan November sampai dengan bulan Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan gambaran komprehensif, nyata, dan memudahkan peneliti bagi para sarjana. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokasi penelitian yang terletak di Padang Panjang, tepatnya di SLB Warakil Jannah. Adapun subjek pada penelitian kualitatif ini adalah individu yang diambil sebagai subjek atau narasumber disebut dengan informan. Informan harus individu yang mempunyai pengetahuan baik dalam fokus penelitian yang peneliti angkat. Pada hakikatnya, subjek penelitian adalah individu yang mempunyai potensi, pengetahuan, dan keakraban dengan permasalahan yang peneliti angkat. Adapun informan terkait penelitian ini bisa diambil dari pengawas asrama, orang tua, dan juga guru. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dengan proses pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah proses yang menggunakan pertanyaan lisan untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Proses kedua yaitu menggunakan observasi. Proses dalam pengamatan ini dilakukan dengan mendalam dengan cara yang tidak berinteraksi dengan partisipan dan cukup hanya menggunakan pengamatan saja. Proses ketiga yaitu dokumentasi. Penginterpretasian dokumen-dokumen yang sudah terkumpul berupa notulen, transkrip, catatan kecil, agenda, dan juga rapat. Itulah presentasi tentang proposal saya yang berjudul Self-Resiliensi Orang Tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.